Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah dan salawat kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak Samsul Bahri yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fenomena El Nino dan Pengaruhnya Terhadap Wilayah Daratan dan Perairan Indonesia. Saya sendiri sebagai moderator yang bernama Nurul Fatana Salsabila, serta ketua kelompok yang bernama Ihsan Zakia, dan beranggotakan antara lain adalah Rinaldi, Nabilah, Kawar Tarigan, dan Siti Hafizah Firdaus. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nabilah. Kepada Saudari Nabilah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nurul Fatana Salsabila. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya. What is El Nino? El Nino adalah suatu gejala penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sekitar ekuator, khususnya di bagian tengah dan timur. Fenomena ini biasanya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun sekali. Beberapa negara yang terkena dampak El Nino, Karibia, Amerika Tengah dan Selatan, Indonesia, Tanzania, Somalia, dan lain-lain. El Nino di Indonesia. Fenomena El Nino diamati dengan menganalisis data-data atmosfer dan lautan yang terekam melalui weather buoy, yaitu suatu alat perekam data atmosfer dan lautan yang bekerja otomatis dan ditempatkan di samudra. Di Samudra Pasifik, setidaknya saat ini terpasang lebih dari 50 buah weather buoy yang dipasang oleh Lembaga Penelitian Atmosfer dan Kelautan Amerika. Biasanya disebut dengan National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA. Sejak tahun 1980-an, dengan alat-alat inilah kita mendapatkan data suhu permukaan laut, sehingga bisa melakukan pemantauan terhadap kemunculan fenomena El Nino di Indonesia. Fenomena El Nino bukanlah kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Proses perubahan suhu permukaan laut yang biasanya dingin kemudian menghangat bisa memakan waktu dalam hitungan minggu hingga bulan. Karena itu, pengamatan suhu permukaan laut juga bisa bermanfaat dalam pembuatan prediksi atau perakiraan akan terjadinya El Nino. Karena kita bisa menganalisis perubahan suhu muka laut dari waktu ke waktu. Pengaruh atau dampak El Nino pada wilayah daratan dan perairan Indonesia. Dampak pada daratan. Dampak pada daratan yang ditimbulkan oleh El Nino adalah kekeringan panjang lebih daripada tahun normal. Kekeringan ini terjadi akibat uap air yang seharusnya bertiup ke arah Indonesia berhenti di Pasifik bagian timur. Mendinginnya permukaan laut di sekitar perairan Indonesia karena tertariknya seluruh massa air hangat ke bagian timur Pasifik. Penyebabnya adalah perbedaan tekanan udara yang membawa uap air tertiup ke arah timur, sehingga curah hujan di Pasifik bagian barat menurun. Curah hujan yang menurun menyebabkan debit sungai menurun pula, sehingga lahan pertanian yang kebutuhan airnya bergantung kepada debit sungai mengalami kekeringan. Pada kejadian El Nino, ketersediaan air untuk pertanian berkurang yang mengakibatkan produksi dan produktivitas tanaman menurun atau bahkan tidak panen karena tanaman mengalami kekeringan. Gambar tersebut merupakan dampak dari fenomena El Nino, di mana terjadinya kekeringan.
Kebakaran hutan diiringi El Nino. Memasuki Agustus, sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kebakaran hutan yang cukup parah. Hal ini diiringi dengan bencana kekeringan lantaran fenomena El Nino yang ikut menaikkan suhu udara di sejumlah daerah pada musim kemarau. Menteri Lingkungan Hidup memprediksi kebakaran hutan pada tahun ini bisa separah pada tahun 1997. Sebab intensitas El Nino dikalkulasikan lebih tinggi dibandingkan pada tahun tersebut. Data tersebut diambil pada tahun 2015, yaitu berdepatan pada tanggal 2 Agustus 2019 hari Minggu pukul 19.30 WIB. Dampak pada perairan. Hasil tangkap ikan menjadi menurun. Hal ini dikarenakan pada kondisi tersebut ketersediaan pakan bagi ikan atau plankton juga berkurang. Banyak kerang yang mengalami keputihan atau coral bleaching akibat terbatasnya alga yang merupakan sumber makanan dari terumbu karang karena tidak mampu beradaptasi dengan peningkatan suhu air laut. Memanasnya air laut juga akan mengganggu kehidupan jenis ikan tertentu yang sensitif terhadap naiknya suhu laut. Kondisi ini menyebabkan terjadinya migrasi ikan ke perairan lain yang lebih dingin. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nabila. Dan selanjutnya, jika ada pertanyaan, boleh segera ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like videonya ya. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.